أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillah. Kita mulai, Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa' bima 'allamtana wa zidna 'ilma. Allahumma nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afafa wal-ghina. Allahumma nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, para bapak, para ibu jamaah Masjid Babus Salam yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmatnya, nikmatnya, dan segala yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Nikmat beramal soleh, nikmat istiqamah, nikmat duduk di majelis ilmu, saling berwasiat, saling tawasau bil haq wa tawasau bis sabar, yaitu saling menasihati dalam kebaikan dan menasihati dalam kesabaran. Dan alhamdulillah kita telah sampai pada kitab yang berikutnya setelah kita menyelesaikan alhamdulillah, yaitu kitab yang kita kaji kurang lebih sekitar 3 tahun gitu. Sekarang kita berpindah pada satu kitab ya, yang sebelumnya kita membaca kitab Nahwu Akhlaqis Salaf ya. Pada malam hari ini kita akan memulai kitab kembali yang semoga kita bisa berhasil menghatamkan lagi biiznillah, yaitu kitab Mawa'idus Shahabah. Kalau bahasa kita ya, bahasa Indonesia ya, artinya nasihat. Tapi sebenarnya nasihat sendiri itu berasal dari bahasa Arab, artinya nasihat ya. Nasihah artinya nasihat ya. Mawa'id itu adalah bentuk jamak dari mau'idhah ya. Kita biasanya kenal dari para ustadz ya, memberikan mau'idhatul hasanah ya. Mungkin kalau bahasa asli kita adalah bahasa Indonesia begitu, mungkin artinya adalah petuah atau wejangan, itu bahasa asli Indonesia. Maka banyak kita katakan sebenarnya kalau bahasa Arab yang diserap oleh bahasa Indonesia itu diambil semuanya. Jadi orang kita ini tidak menggunakan bahasa Arab sama sekali dalam bahasa Indonesia. Mungkin setengah dari bahasa Indonesia akan hilang, karena bahasa Indonesia itu banyak sekali menyerap dari bahasa Arab. Maka dari itu ya, ada kesimpulan jika dihilangkan bahasa serapan yang berasal dari bahasa Arab, mungkin setengah dari bahasa Indonesia itu hilang. Karena dalam ya kehidupan atau bahasa Indonesia kita di kehidupan sehari-hari itu menggunakan bahasa Arab ya. Bahkan dalam Pancasila itu ada bahasa Arabnya ya. Adil dan beradab ya, itu bahasa Arab itu. Adil dan beradab itu bahasa Arab. Dan seterusnya daripada bahasa-bahasa yang mungkin ya itu adalah bahasa Arab. Namun ya, tidak mengapa mau'idhah atau mawa'id bentuk jamaknya ini
kita artikan dengan nasihat-nasihat, atau kita artikan dengan wejangan-wejangan, atau kita artikan dengan petuah-petuah. Kita ketahui bahwasanya para sahabat itu, ya karena ini berhubungan dengan nasihat para sahabat, ya, kita ketahui para sahabat adalah generasi terbaik, orang yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, para orang-orang yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendampingi Nabi Muhammad SAW, sang pembawa wahyu, yang mana wahyu turun di antara mereka. Jadi mereka lah yang paling paham, ya, setelah Rasul SAW daripada wahyu dari Allah ataupun sabda dari Rasulullah SAW. Maka patut kiranya kita, ya, setelah mempelajari tentang Al-Quran, mempelajari tafsir, mempelajari hadis-hadis Rasulullah SAW, perlu kiranya kita juga membaca nasihat-nasihat dari para sahabat yang itu disimpulkan daripada, ya, didikan Rasul SAW. Dan di hadapan kita, ya, atau yang akan kita kaji pada malam hari ini, yaitu kitab Mawa'idus Shahabah yang dikarang oleh Syekh Dr. Umar ibn Abdillah ibn Muhammad Al-Muqbil. Beliau adalah ulama masa kini, ya. Kalau kita lihat biografi beliau baru berumur, ya, walaupun ini juga sudah sepuh, ya, sekitar umur 53 atau 54 tahun. Beliau adalah seorang pengajar di Jami' Al-Qasim, ya, yang ada di Saudi sana. Beliau juga seorang dai, seorang penulis, dan banyak, ya, karangan-karangan beliau, diantaranya yaitu Mawa'idus Shahabah. Beliau termasuk murid daripada Syekh Utsaimin, ya, dan juga Syekh bin Baz, yang juga beliau di Jami' Al-Qasim. Beliau mengajar tentang ilmu hadis, ya. Beliau mengajar tentang ilmu hadis, sehingga, ya, banyak dari karangan beliau, ya, berkaitan dengan tafsir, berkaitan dengan hadis. Kemudian ada satu karangan yang insya Allah kita akan baca, yaitu karangannya Mawa'idus Shahabah. Beliau mengumpulkan dari kitab-kitab, meneliti tentang, ya, kesahihan dari sebuah riwayat, kemudian menuangkan dalam sebuah kitab yang sekarang ada di hadapan kita ini. Sebenarnya perkataan para sahabat ini sudah pernah ditulis oleh para imam-imam atau para ulama-ulama terdahulu, ulama-ulama klasik. Namun ditulis dengan tulisan yang terpencar-pencar untuk mengambil sebuah tema. Kalau misalkan dalam kitabnya Ahmad bin Hanbal, beliau menulis kitab Zuhud. Di situ banyak perkataan sahabat-sahabat, banyak. Namun tidak disebutkan dengan adanya syarah tertentu, atau mungkin ada syarah tapi sedikit, dan juga tidak disebutkan secara runut seperti sahabat siapa yang mengatakan dengan runut. Karena dalam kitab ini nanti akan disebutkan secara runut, mulai dari Abu Bakar, kemudian Al-Faruq, yaitu Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, dan seterusnya, ya. Yang saya hitung kurang lebih itu ada sekitar 24 sahabat, ya, dan ada satu sahabiyah, yaitu Ibunda Aisyah radhiyallahu anha pada akhir daripada pertemuan. Apakah sebatas ini daripada nasihat-nasihat para sahabat? Enggak. Nanti di mukadimah ini pengarang kitab ini akan memberikan, ya, penjelasan bahwasanya beliau mengambil dari kitab siapa, sehingga nantinya kita akan tergambar tujuan dan kenapa beliau menulis dan dari mana beliau mengumpulkan tulisan-tulisan ini. Sebenarnya kitab ini sudah ditulis oleh ulama-ulama klasik, oleh para imam, antaranya Zuhud miliknya Imam Ahmad, kemudian mungkin Zuhud war Raqaiq. Jadi ada kitab Zuhud, ada kitab Zuhud war Raqaiq miliknya Abdullah bin Mubarak, ya. Kemudian ada Syiar A'lam Nubala miliknya Az-Zahabi. Kemudian ada kitab At-Taubah
Jadi beliau menukil dari kitab-kitab yang sudah pernah dikarang oleh para ulama-ulama terdahulu, ulama-ulama salaf terdahulu, ya, yang dikarang oleh At-Taubah tadi dikarang oleh Ibnu Abi Dunya, dan banyak sekali, ya, termasuk karangan Ibnul Jauzi, ya, yaitu dari kitab Sifatus Sohwah, ya, yaitu sifat-sifat hati yang bening, hati yang lembut, ya, hati yang jernih, ya. Dan Masya Allah, ya, nanti dalam kitab ini itu tidak hanya berisi tentang mau'idhah sahabat saja, tapi berisi tentang biografi sahabat. Sebelum kita membahas tentang wejangan atau petuah sahabat tertentu, beliau akan menulis tentang biografi sedikit tentang sahabat. Misalkan setiap kita mau membahas tentang mau'idhah yang disampaikan oleh Abu Bakar, maka kita akan membahas tentang biografinya Abu Bakar. Ini yang menarik. Nanti selain kita belajar tentang apa yang diwasiatkan atau apa yang dinasihatkan Abu Bakar, kita akan sedikit secara ringkas dan secara cukup kita akan membahas tentang Abu Bakar, dan begitu seterusnya sampai 24 sahabat. Ya, memang jumlah sahabat tidak terbatas 24, banyak. Namun setidaknya kita mengenal secara mendalam daripada sahabat-sahabat berikut yang nanti akan menyampaikan mau'idhahnya tadi, yang akan menyampaikan wasiatnya tadi, ya. Nah, sahabat, ya, tentu adalah orang-orang yang mulia, orang-orang yang dikatakan para ulama seluruhnya itu adil, ya. Berbeda dengan orang-orang Rafidhah, orang-orang Syiah yang suka mencacati sahabat, suka mencela sahabat, waliyadzubillah, mencacati Abu Bakar, mencacati Umar, bahkan mencacati Ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Akidah ahli sunnah wal jamaah tidak seperti itu, ya. Akidah ahli sunnah wal jamaah adalah mereka yang memuliakan sahabat, karena tidak mungkin agama ini sampai kepada diri kita kecuali lantaran ada perantara dari para sahabat. Jika seseorang mencacati sahabat, secara tidak langsung dia akan mencacati jalur daripada ilmu yang nanti sampai kepada kita. Nah, di antara bentuk kita memuliakan sahabat, kita menghargai perjuangan mereka, ya kita baca sirahnya, kita baca biografinya, bahkan kita baca nasihat-nasihatnya, karena mereka ini adalah sebaik-baik manusia, ya. Kita yakini, secara yakin, seyakin-yakinnya, bahwasanya sahabat itu kenapa ditakdirkan menjadi sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan bertemu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan mengambil agama dari beliau dan beriman dengan agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, itu bukan soal kebetulan, itu memang pilihan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu memang pilihan, karena Allah Subhanahu Wa Taala menakdirkan segala sesuatu, dan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan keutamaan atas satu dan yang lainnya. Demikian juga para sahabat. Toh buktinya di zaman Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ada para sahabat dan juga ada orang yang menentang dakwah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Artinya dia tidak dipilih. Namun kita tetap bersyukur, walaupun jauh daripada zaman para sahabat, kita ternyata berpegang teguh dengan ajaran yang dibawa oleh mereka, yang tentu mereka mendengarkan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita patut bersyukur, ya, dan kita tetap memuliakan mereka sebagaimana para ulama salaf. Kalau yang sebelumnya kita pernah mengkaji tentang akhlaknya para salaf, maka yang paling salaf di antara umat ini adalah para sahabat. Sebagaimana Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, khairul qurun, sebaik-baik generasi adalah qarni, generasiku, yaitu adalah orang-orang yang bertemu dengan Rasul, beriman dengan Rasul, dan wafat dalam keadaan iman. Itu yang disebut khairul qurun, atau sebaik-baik generasi, yaitu qarni, generasiku. Tsummal ladzina yalunahum, kemudian generasi setelahnya, yaitu generasi tabi'un, orang-orang yang berjumpa dengan sahabat namun tidak berjumpa dengan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam.
Kemudian summal ladina yalunahum, kemudian orang yang setelahnya lagi, atau atba'ut tabi'in. Ada yang mengatakan tabi'ut tabi'in. Mereka adalah orang yang melihat tabi'in, ya, tidak melihat sahabat, yaitu orang yang beriman, ya, kemudian dia meninggal dalam keadaan iman. Ya, mereka adalah para salaf. Maka mereka disebut dengan salafun salih. Adapun orang-orang yang mengikuti, ya, seperti kita, orang-orang mengikuti generasi salaf, maka kita berikan nisbah itu kepada satu orang, yang disebut dengan salafi, ya, orang yang mengikuti ajaran para salafun salih. Maka sejalan dengan apa yang pernah kita baca, yaitu kita mengkaji tentang orang-orang terdahulu, bagaimana sifatnya, bagaimana akidahnya, bagaimana akhlaknya, maka sekarang kita juga akan mengkaji itu, namun dalam kemasan sebuah nasihat dan petuah atau wejangan-wejangan yang insya Allah kita akan baca. Ma'asyiral muslimin jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan termasuk, ya, salah satu daripada keutamaan sahabat yang ini patut kita nanti perhatikan, bahwa mereka ini orang-orang yang mulia. Rasulullah SAW pernah bersabda, la tasubbu ashabi, jangan engkau mencaci sahabat-sahabatku, jangan engkau menghina sahabat-sahabatku. Ini dalil bahasanya mereka itu mulia dan jangan dicacati kehormatannya. Fawallazi nafsi biyadihi, maka demi zat yang jiwaku ada di tangannya, lau anfaqa ahadukum misla uhudin zahaban, jika seandainya salah seorang kalian, ya, berinfak sebanyak gunung Uhud zahaban, yaitu emas. Seandainya salah seorang kita itu berinfak dengan emas sebesar gunung Uhud, ma balagha mudda ahadihim, tidak akan sampai jika kita bisa menandingi daripada apa yang pernah diinfakkan oleh para sahabat, walau cuma segenggam saja. Bahkan wala nasifahu, bahkan tidak pun setengahnya. Ya. Jadi seandainya ada seseorang, ya, dari selain seorang sahabat, ya, berinfak dengan infak yang banyak sekali, maka digambarkan infak tersebut adalah sebesar gunung Uhud, yaitu emas, bukan beras, bukan bahan-bahan tertentu, tapi emas. Ya. Kemudian keutamaan ini tidak akan bisa menandingi keutamaan para sahabat, walaupun dia hanya menginfakkan satu mud, satu genggam daripada apa yang pernah diinfakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala, bahkan tidak sampai setengahnya. Sepertinya mau ada ini, Bapak Ibu, ada yang mau gabung sholat, monggo merapat ke shop yang depan agar memberikan tempat untuk yang ingin mendirikan sholat. Monggo yang ingin mendirikan sholat silakan ke depan, silakan masuk, maksudnya masuk ke ruang utama, ya. Baik, barakallahu fikum. Terima kasih Bapak Ibu sekalian, jamaah sekalian. Baik. Lebih akrab kayaknya kalau makin ke depan, ya Bapak Ibu. Makin kelihatan wajah saya. Baik, Masya Allah. Oke, silakan dilanjut. Baik. Jadi itu salah satu keutamaan sahabat. Seandainya kita menginfakkan emas, ya, sebanyak gunung Uhud, itu tidak akan bisa menyamai beliau dalam berinfak walau cuma satu genggam. Masya Allah. Ini menunjukkan betapa mulianya mereka. Ya. Kenapa demikian, Bapak Ibu sekalian? Beliau akan tetap dapat aliran pahala dari kita. Maksudnya dari kita dengan izin Allah. Kita beramal soleh seperti sekarang ini, nyontoh siapa? Nyontoh Rasul. Mereka, para sahabat, nyontoh Rasul.
Dan begitu seterusnya sampai ajaran itu kepada kita. Jadi setiap kita mendapatkan atau setiap kita melakukan amal soleh, pasti siapa kebagian? Para sahabat. Ya, hadis yang sangat terkenal yaitu innamal a'malu binniyat yang diriwayatkan oleh Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Itu hadis dibaca berulang-ulang. Bahkan setiap kitab itu kebanyakan membaca tentang hadis itu. Tidak ada satu kitab kecuali dimulai dengan hadis itu. Bahkan Imam Asy-Syafi'i mengatakan, seandainya aku menulis tentang bab niat, mungkin cukup hadis ini akan saya ulang-ulang untuk mengajari orang tentang niat. Nah, berarti kita kalau belajar tentang niat, belajar tentang keikhlasan, kita akan melewati hadis yang pernah diriwayatkan oleh Umar bin Khattab. Maka itulah mengapa para sahabat itu mempunyai keutamaan yang tinggi, karena tidak ada satupun dari ajaran yang kita lakukan ini kecuali melewati mereka. Dan agama ini bisa tegak, agama ini bisa menyebar sampai kita Nusantara ini ya berkat mereka. Mereka berperang di jalan Allah, mereka terbunuh, mereka tercabik-cabik badannya, sebagaimana Ja'far, ya, beliau wafat di perang Mu'tah, tangan kanan dan tangan kirinya putus. Kemudian diriwayatkan ada sekitar 80 tusukan pedang di hadapannya. Itu dalam rangka apa, Bapak Ibu? Menyebarkan agama Islam. Kita tinggal enaknya saja. Kita tinggal enaknya saja. Yaitu kita belajar dengan enak, hidup dengan aman. Beliau-beliau para sahabat radhiyallahu anhum, mereka berjuang di jalan Allah, mengorbankan nyawa, harta, dan juga keluarganya semuanya untuk menegakkan agama yang sekarang kita bisa nikmati. Betapa lezatnya, betapa manisnya iman yang telah kita rasakan sekarang ini. Maka berkat mereka setelah hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, taufik dari Allah Subhanahu wa taala, berkat mereka lah sampai agama ini kepada kita. Baik, ma'asyiral muslimin jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itu mukadimah dari muhadhir, ya, dari yang isi kajian. Sekarang mukadimah dari yang menulis kitab. Sekarang dibuka halaman 5 yang memegang kitab, ya. Kitab ini insya Allah saya share PDF-nya. Kalau panjenengan kerso nanti bisa menghubungi Pak Riman, ya. Pak Riman, Pak Hari, ya, insya Allah. Jadi kita masuk pada mukadimah. Qala mu'allifu hafidhahullah ta'ala wa nafa'ana bi ilmihi fi darain, amin ya rabbal alamin. Berkata pengarang kitab ini, dan semoga Allah memberikan kemanfaatan atas ilmunya kepada kita di dunia maupun di akhirat, amin ya rabbal alamin. Al-muqaddimah, pendahuluan. Alhamdulillahilladzi ja'ala kitabahu mau'izatan wa dzikra lil mu'minin. Segala puji bagi Allah yang menjadikan kitab Al-Qur'an itu sebagai mau'izah, sebagai nasihat, wa dzikra lil mu'minin, dan juga sebagai pengingat bagi orang-orang yang beriman. Jadi sebenarnya Al-Quran sendiri, kitabullah, itu adalah isinya nasihat, isinya wejangan, isinya petuah, ya, dan juga peringatan bagi orang-orang yang beriman. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna nabiyyana wa imamana wa sayyidana Muhammadan abdullahi wa rasuluh. Dan saya bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, tidak ada sekutu bagi mereka. Dan aku juga bersaksi bahwasanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hamba Allah dan Rasulnya. Allazi kana yatakhawwal ashabahu bil mau'izah. Yaitu Nabi dulu itu membimbing, mencurahkan, ya, para sahabatnya itu dengan cara memberikan petuah dan nasihat, mau'izah. Wa yunawwi'uha alaihim halan. Kemudian berbagai macam keadaan mereka itu diberikan nasihat dan mau'izah oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Diberikan mau'izah. Tidak hanya pada majelis taklim begini saja, tidak. Tapi di setiap kesempatan Rasul punya kesempatan untuk memberikan mau'izah, beliau sampaikan. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam tentu umurnya terbatas. Sedangkan beliau, ya, akan
atau mempunyai amanah untuk menyampaikan agama ini secara kafah, secara penuh. Maka dari itu, ya, setiap keadaan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan mau'izah, nasihat, wa zamanan wa makanan, di setiap waktu maupun setiap tempat. Fakana, maka Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bihaqqin, dengan sebenar-benarnya sayyidal wa'idin, beliau itu adalah penghulunya para orang yang memberikan nasihat. Jika ada orang, ya, di umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang paling pandai memberikan nasihat, maka Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam adalah penghulunya, tuannya, orang yang paling menjadi patokan untuk memberikan nasihat. Karena tidak mungkin orang memberikan nasihat, terlebih nasihat itu yang berkaitan tentang kebaikan agama dia, kebaikan dunia dia, bahkan kebaikan akhirat dia, kemudian dia tidak nyontoh Rasul, tidak mungkin. Kalau dia tidak nyontoh Rasul, maka kemungkinan dia akan melenceng jauh. Maka Rasul disebut Sayyidul Wa'idin, yaitu penghulunya orang-orang yang memberikan nasihat. Jika ada orang yang memberikan nasihat tanpa menjadikan Rasul sebagai patokan, maka nasihatnya itu adalah nasihat yang tidak bisa kita pastikan kebenarannya. Tapi kalau nasihat itu kita sandarkan seluruhnya kepada Rasul sebagaimana nasihatnya para sahabat, maka itu kita akan menjamin bahwasanya nasihat itu adalah nasihat yang benar. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahabatihi alladzi kanu lil mawa'idhi khaira mustami'in, dan salawat serta salam semoga tercurahkan kepada beliau dan juga kepada keluarga beliau dan juga kepada sahabat-sahabat beliau. Mu'alif mengatakan kanu lil mawa'idhi khaira mustami'in, mereka para sahabat itu adalah sebaik-baik pendengar nasihat. Sebaik-baik pendengar nasihat. Karena apa? Rasul itu sebaik-baik pemberi nasihat, sahabat adalah sebaik-baik pendengar nasihat, dan sebaik-baik orang yang nanti menyampaikan nasihat kepada generasi berikutnya. Ya. Wasallam tasliman katsira ila yaumiddin, dan keselamatan, ya, dan keselamatan atas Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam secara banyak dan orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari akhir. Amma ba'du. Itu paragraf pertama. Selanjutnya, falaqad akhadhal wa'du fi kitabillahi wa sunnati rasulih makanan barizan. Sungguh terdapat banyak peran nasihat-nasihat itu baik di dalam Al-Quran maupun di dalam sunnahnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena isi daripada Al-Quran, isi daripada sunnah dengan sendirinya itu adalah nasihat. Maka nasihat memiliki peran yang penting dan memiliki kedudukan yang jelas yang ada di kitab yang dimaksud, yang ada di dalam Al-Quran maupun yang ada di As-Sunnah. Wa mahallan kabiran, dan mempunyai peran yang besar. Wa ma dzaka illa li'azimi atharihi 'alal qulub, karena mau'izah yang ada dalam Al-Quran maupun yang ada di dalam sunnah itu memiliki pengaruh yang sangat besar di hati-hati manusia. Ya. Maka dengan mau'izah yang disebutkan akan berpengaruh di hati manusia, kemudian orang nggak berpengaruh sama sekali dengan nasihat, maka sungguh, ya, mereka hatinya terkunci, hatinya keras. Jadi orang yang gampang menerima nasihat, dia dilembutkan hatinya untuk menerima nasihat dari Al-Quran maupun As-Sunnah. Kemudian nasihat-nasihat juga yang disampaikan oleh para sahabat. Wa hajatin nufusi ilaihi, dan kebutuhan daripada jiwa ini dengan nasihat itu sangat-sangat banyak. Ya, ibaratnya kebutuhan seseorang dengan nasihat, dengan agama ini adalah sebagaimana butuhnya ikan terhadap air. Ikan tidak akan bisa hidup dengan baik, ya, kecuali dia hidup di dalam air. Ya, kecuali ikan-ikan tertentu memang ada yang bisa hidup di antara dua, ya, yaitu di darat ataupun di air. Walaupun ya dominan dia hidup di air. Tapi hajat kita terhadap nasihat, hajat kita, jiwa kita untuk mendapatkan nasihat itu
adalah hajat yang sangat besar, khosatan ma'a kasrati mulabasatil umuril lati tuqassil qalbah. Ya, terlebih khusus ya, kita ini sering terdapat dalam perkara-perkara itu yang bisa menjadikan hati keras. Ada hati itu kadang menjadi keras karena apa? Diliputi hal-hal tertentu, mungkin hawa nafsu, mungkin rasa hasad, rasa dengki, mungkin juga rasa kesombongan yang menyelinap, rasa ujub. Akhirnya apa? Hati keras. Maka ketika jiwa ini terkena nasihat terus, terkena mau'izah terus, terkena hal-hal yang bisa melembutkan hati, maka tersingkirlah daripada kotoran-kotoran itu. Kotoran sombong, kotoran merasa tinggi, kotoran ujub, dan seterusnya, sampai hati kita melunak dengan nasihat. Wa tusyattitu dhihn wa tusyattitu dhahna, dan juga bisa mencerai-beraikan pikiran seseorang karena diliputi dengan sesuatu yang bisa mengeras tadi itu. Akhirnya akalnya tidak bisa berfungsi, ya, bercerai-berai. Walihada kana nabiyuna sallallahu alaihi wasallam, maka dari itu Nabi kita sallallahu alaihi wasallam yatakhawwalu ashabahu bil mau'izah. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mencurahkan kepada para sahabatnya itu dengan mau'izah, dengan nasihat-nasihat. Wa mas'al. Sekarang pertanyaannya, manil wa'id? Siapa yang disebut dengan orang yang memberikan nasihat itu? Wa manil mau'ud? Dan siapa yang diberikan nasihat itu? Fa idza kana al-amru kadzalik fa hajatuna nahnu ila wa'di aktsar wa akbar. Maka jika perkara itu yang bisa kita ketahui, maka hajat kita terhadap nasihat itu lebih banyak dan lebih besar. Wal wa'du tariqun ila turuqil musilah ila jannah. Maka nasihat itu adalah satu jalan dari jalan-jalan yang bisa mengantarkan seseorang menuju surga. Wa yunirul aqla, dan akan menyinari akal kita, wa yuslihul qalbah, dan akan menjadikan hati kita semakin baik. Wa atharuhu fi husulil mahabbah wal ulfah. Kemudian hasilnya itu, ketika kita banyak menerima nasihat, kita menerima nasihat, maka hasil dari pengaruhnya itu kita akan mendapatkan rasa kecintaan. Kecintaan dari Allah, kecintaan dari hamba Allah, dari orang-orang yang beriman. Iya, dan menghasilkan ulfah, menghasilkan kasih sayang bainal muslimin, antara kaum muslimin. Ashharu mayunawwahu bihi. Maka yang paling masyhur adalah orang yang bisa terpuji dengan adanya dia menerima nasihat-nasihat ini. Maka berkata Muhammad ibn Ubadah al-Ma'afiri, beliau pernah mengatakan, kunna inda Abi Shuraih al-Ma'afiri. Dahulu kita pernah bersama Shuraih al-Ma'afiri. Faqasautil masail. Kemudian kita bertumpuk masalah-masalah. Ya. Sampai kemudian beliau juga mengatakan, qad darinat qulubukum. Sungguh telah kotor daripada hati-hati kalian. Faqumu ila Khalid ibn Humaid al-Mahri. Maka pergilah kalian kepada Khalid ibn Humaid al-Mahri. Kemudian mengatakan beliau, istaqillu qulubakum. Jadikanlah hati kalian itu ringan. Maksudnya ringan apa? Ringan agar mudah menerima nasihat. Fa'ta'allamu hadhihi raghaiba wa raqaiqa. Maka belajarlah tentang hal-hal yang menimbulkan hati kita itu punya hasrat dengan akhirat, dengan amal soleh, dengan nasihat, dan seterusnya, punya hasrat. Belajarlah kepada sesuatu yang menimbulkan hasrat kita, agar kita sampai kepada keinginan beramal soleh, keinginan untuk meraih akhirat, warraqaiqah, dan menjadikan hati kita ini lembut. Fa innaha tujaddidul ibadah. Maka ini akan menjadi seseorang bisa memperbarui ibadahnya. Jadi seakan-akan ibadahnya itu semangat lagi, baru lagi, memperbarui lagi. Wa turisuz zahadah. Kemudian akan mewarisi sikap zuhud, cukup dengan dunia ini. Ya.
cukup dengan sesuatu yang nanti saya jadikan tunggangan untuk menuju akhirat. Kita cukupkan dengan segala macam peran yang ada di diri kita ini. Wa tajurrus shadaqah, kemudian kita akan banyak bersedekah. Wa aqillul masaih, menjadikan nasihat itu kita banyak bersedekah, menjadikan kita itu akan semakin sedikit masalah-masalah kita. Fa innaha fi ghairi ma nazala tuqassil qalba, maka dengan hal tersebut semakin hati kita ini menjadi lembut, semakin menjadi kita lembut. Fa inna fi ghairi ma nazala, maka dengan selain daripada itu, amalan-amalan soleh tadi itu akan menjadikan hati kita semakin keras, dengan tanpa menerima banyak nasihat, tanpa ada hasrat ingin meraih akhirat, tanpa ingin beramal soleh memperbarui ibadah, maka tanpa sedemikian itu sedikit demi sedikit hati kita akan mengeras dan kemudian akan terjadi permusuhan di antara kita. Ma'asyiral muslimin jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah muqaddimah, tapi baru seperempat daripada muqaddimah pengarang ini. Masih banyak. Karena dalam muqaddimah ini selain daripada diberikan bagaimana mau'izah itu bermanfaat bagi hati kita, juga diberikan bagaimana tata cara Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan mau'izah kepada sahabat. Nah, setelah ini kita akan belajar bagaimana Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu memberikan nasihat kepada para sahabat, sehingga menjadikan para sahabat itu sahabat yang kita kenal, penuh hikmah, penuh nasihat, penuh contoh, penuh teladan, sampai membawa generasi itu menjadi generasi terbaik dan menjadi contoh bagi generasi-generasi seterusnya. Watak wal muta'ammiru fil hadiyyin nabawi fil wa'di, dan perhatian terhadap petunjuk nabawi, bagaimana beliau memberikan mau'izah, yumkinuhu talkhisu manhajihi sallallahu alaihi wasallam fi mayani. Maka perhatikan, ini adalah bagaimana cara Rasul memberikan nasihat-nasihatnya, tapi beliau sampaikan di sini secara ringkas bagaimana cara beliau, metodologi beliau dalam menyampaikan nasihat. Yang pertama, beliau Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan nasihat itu dengan dua bentuk, bi anwa, dengan dua bentuk, yaitu al-qawli wal fi'li. Bentuknya adalah bentuk cara nasihati dengan perkataan, atau bahkan, masya Allah, sekedar tingkah laku Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu bisa jadi nasihat. Kenapa demikian? Para sahabat melihat, kemudian para sahabat menjadikan apa yang dilakukan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu disimpulkan sebagai sebuah nasihat-nasihat yang akan sampai kepada kita. Maka mau'izah yang disampaikan oleh Rasul adalah qauli wa fi'li. Qauli adalah bagaimana Rasul melafadzkan hadis-hadis itu, dan fi'li bagaimana Rasul menerapkan daripada ajaran-ajaran Islam dengan cara amalannya yang sampai kepada kita, fi'li. Baik, yang kedua, cara Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dalam menyampaikan nasihat, adamul imlal bil wa'dhi, tidak menjadikan seseorang itu bosan dalam memberikan nasihat. Kadang orang itu apalagi anak yang konsentrasinya sekarang nggak panjang, Bapak Ibu sekalian. Nanti kita coba perhatikan bagaimana Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan nasihat. Anak kecil itu konsentrasinya tidak panjang, Bapak Ibu sekalian. Saya pernah baca jurnal, sekitar 30 menit itu anak SMP. Setelahnya dia harus dikasih perhatian lagi biar muncul rasa konsentrasinya lagi. Malah kadang anak-anak kecil itu bisa cuma 15 menit, 10 menit, nanti tidak konsen lagi. Itu memang seperti itu. Dan Rasul itu dengan penuh thariqah. Bagaimana cara beliau berwasiat kepada anak kecil, bagaimana kepada orang yang sudah besar. Itu apa? Menjauhi rasa bosan. Orang itu kalau diberikan nasihat, kalau kita dalam kajian mungkin 45 menit sampai 1 jam, itu kerasan-kerasan saja kita ini. Bahkan senang kalau misalkan cocok dengan apa yang sekarang kita rasakan. Wah, ini saya yang butuh ini tentang nasihat ini. Maka kita senang.
Dengan apa? Dengan nasihat. Tapi kalau anak kecil yang belum banyak pengalaman, ya, bahkan masalahnya hanya sekedar hilang layangannya doang, ya, nggak ketemu solusi ketika apa? Duduk di majelis ilmu. Oh, masalah saya layangan yang putus, susah. Masalah saya apa? Mainan yang patah gitu. Jadi saya kalau dengar kajian nggak ketemu saat solusinya. Jadi apa? Bosen. 10 menit sudah nggak dengarkan. Itu sudah ada di ilmu pendidikan. Dan Rasul sudah pernah membahas itu. Bagaimana ngasih apa nasihat itu dikit-dikit. Masya Allah. Bahkan kadang Rasul itu memuji dulu sebelum ngasih nasihat. Ya. Jadi kita ya para bapak juga harus memperhatikan ketika nasihati anak. Jangan langsung digas. Ya, didudukkan sini nak, duduk nak. Bapak mau ngasih nasihat. Ini dari tadi datang ke kajian ya selama 45 menit Bapak apa? Rangkum ternyata ada beberapa catatan-catatan. Dengarkan nak ya, kamu kan nggak datang. Sampai 20 menit, bosen Pak. Bosen ya. Maka kita apa? Sedikit-sedikit. Tadi dikatakan nak di kajian itu begini, sahabat itu mulia. Sama dengar-dengar aja sahabat itu mulia. Lek ono orang kok dihina sahabat, berarti nggak bener itu. Sudah cukup. Karena anak kecil. Nanti itu nyantol-nyantol sendiri ketika apa? Dia menghadapi keadaan-keadaan tertentu. Nah, jadi Rasul itu adamul imla, tidak pernah menjadikan seseorang itu jadi bosan. Dikit-dikit. Kama fi sahihaini, sebagaimana dalam hadis sahih min hadisi Abi Wa'il Syaqiq ibni Salamah. Sebagaimana dulu yang pernah sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Wa'il ya Abi Wa'il Syaqiq ibni Salamah qala kana Abdullah ibn Mas'ud yudzakiruna kulla yaumi khamis. Dahulu Ibnu Mas'ud itu mengingatkan kita itu setiap hari Kamis saja. Ibnu Mas'ud kalau ngasih kajian ya ibaratnya itu mau itu cuma hari Kamis saja. Faqala lahu rajul. Kemudian salah seorang laki-laki itu mengatakan, "Ya Aba Abdurrahman, wahai Ibnu Mas'ud yang kunyahnya adalah Abi Abdurrahman, inna nuhibbu hadisaka wa nashtahihi." Kita itu seneng kalau kamu sering menyampaikan hadis-hadis dan kita itu punya rasa kangen, seneng lah gitu. Wala wajidna annaka haddatsna kulla yaum. Maka saya juga seneng kalau misalnya setiap hari. Tapi dengan Ibnu Mas'ud terus, gak ganti-ganti. Ibarat Ustaz itu satu minggu satu usaha terus, gak ganti-ganti. Ya, bahasnya juga yang disampaikan Ibnu Mas'ud. Maka, ya. Kemudian Ibnu Mas'ud mengatakan, "Ma yamna'uni an uhadditsukum illa karahiyah an umillakum." Tidaklah mencegah dariku kecuali aku tidak ingin jika kalian nanti itu akan cepat gampang bosan. Sebagaimana Rasul dulu pernah begini juga kepada para sahabat. Inna Rasulah, sesungguhnya Rasul kana yatakhawwaluna bil mau'idhah fil ayyam. Terkadang Rasul itu mencurahkan ya kepada kita mau'idhah itu kadang hari-hari, kadang putus ya. Ibarat kita ya kalau dalam ada utlahnya karena bisa mengakibatkan pikiran itu semakin jernih lagi, mengingat-ingat yang dulu itu semakin baik. Karena apa? Karohiyatas sa'amah alaina. Beliau mengkhawatirkan pada diri kita ada kebosanan. Ya, maka ini pelajaran bagi kita. Rasul ketika memberikan nasihat itu tidak langsung dituang, ya, digerojok bahasa kita, enggak, tapi sedikit demi sedikit. Ya, kalau mungkin kita yang sudah bisa tertata secara konsentrasi maka enak. Tapi kalau orang-orang yang mungkin perlu sedikit demi sedikit, ya agar nasihat itu menetes di hatinya dan melembutkan hatinya, maka butuh dikit-dikit. Apalagi anak-anak. Tadi itu gara-gara apa? Solusinya nggak ketemu di nasihat kita. Ya, karena anak-anak kan bikinnya main gitu Bapak Ibu ya. Masalah saya. Sedangkan di nasihat itu nggak ketemu solusi itu. Ya, karena apa? Mereka masih seputar belum bisa berpikir secara kompleks ya. Demikian Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita masih di sepertiga daripada bahkan seperempat ya Mas ya. Daripada muqaddimah ya. Insyaallah kita akan teruskan di muqaddimah yang selanjutnya. Insyaallah muqaddimah ini akan memberikan gambaran bagi kita bagaimana cara beliau menulis dan bagaimana beliau menyusun kitabnya sehingga kita tahu paham betul bagaimana kita akan belajar kitab ini sampai selesai insyaallah. Demikian para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah memberkahi ilmu kita, menerima amal soleh kita dan mengkaruniakan kepada kita
ya keluarga yang sakinah, ya keluarga yang penuh kasih, penuh cinta, dan anak dan keturunan yang solih solihah, dan menjadi imam para al-muttaqin. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد